Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun. Kita ini mengikuti Syafi'iyah. Antara maksiat dengan bid'ah, sebagaimana saya jelaskan pada bulan yang lalu, lebih berbahaya bid'ah daripada maksiat. Lebih besar kerusakannya diakibatkan oleh bid'ah daripada maksiat pada satu sisi yang lain. Kalau maksiat sudah jelas Pak, hukumnya haram. Mencuri haram, berzina haram, tidak sholat ya berdosa. Jelas kalau maksiat itu. Tapi kalau bid'ah ini tidak jelas bagi orang tertentu yang tidak memahami. Sehingga kadang-kadang seseorang itu akan melakukan kebid'ahan atau melakukan suatu perkara bid'ah tanpa dia sadari dan dia anggap adalah ibadah yang baik. Padahal bisa jadi itu adalah haram dilakukan. Perbedaannya kalau maksiat kita sudah tahu hukumnya haram. Sehingga bisa jadi kita akan meninggalkan perkara maksiat itu. Tapi kalau bid'ah, karena itu syubhat, karena itu perkara yang rancu bagi seseorang yang tidak paham agama, maka bisa jadi dia akan melakukan bid'ah seterus-terusnya. Bahkan bisa sampai seumur hidup. Karena dianggapnya adalah perkara yang baik, perkara ibadah. Jadi maksiat dengan bid'ah lebih bahaya bid'ah. Di satu sisi. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui amal ibadah ini boleh dilakukan. Amal ibadah ini rancu. Ini bid'ah. Maka kata Kiai Hashim Asy'ari di dalam kitab ini yang barusan saya baca, ukuran perbuatan itu bisa dikatakan bid'ah atau tidak, Pak, ada 3. Ada 3. Yang pertama, lihat orang yang melakukan. Saya ambil kesimpulan. Lihat orang yang melakukan perbuatan baru. Karena bid'ah itu hal baru. Kalau orangnya ahli ibadah dan tidak hanya ahli ibadah, dalam ilmu agamanya jangan sekali-kali kita mudah menuduh orang ini melakukan suatu bid'ah. Bisa jadi orang tadi melakukan sesuatu amal ibadah yang kita tidak tahu. Bagi kita mungkin itu bid'ah, tapi bagi dia enggak. Karena dia memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu agama. Sehingga jangan sekali-kali menilai, menuduh seseorang dengan cepat bahwa orang tersebut melakukan suatu bid'ah. Yang kedua, harus mengikuti kaidah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau jenengan bapak-bapak mengikuti kaidah ulama yang tidak berhaluan ahli sunnah wal jamaah, ya bertentangan. Contoh misalnya, ada ulama yang tidak memperbolehkan tahlil 1 hari dari meninggal sampai ke 7 hari. Tidak boleh, nggak ada. Karena bagi mereka Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan tahlil. Itu bagi kelompok sebelah. Bagi ahli sunnah wal jamaah boleh. Jadi bapak-bapak harus pinter mencari ulama. Jangan sembarangan yang pakai jubah, pakai imamah, banyak jenggotnya, kemudian ulama besar. Belum tentu. Karena bisa jadi yang pakai kopiah hitam di sebelah saya ini kanan kiri lebih dari yang pakai surban itu. Jadi kaidah-kaidah yang perlu kita ambil, apakah ini bid'ah atau bukan, adalah kaidah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Oh ya udah jelas nih Risalah ahli sunnah wal jamaah Syekh Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Muhammad Hashim Asy'ari. Boleh, hanya saja kadang-kadang yang nggak boleh itu ketika kita doa, bukan nggak boleh, bukan haram ya, bukan haram, tapi ini banyak. Insya Allah juga di sini
Di rumah saya banyak. Tapi kalau ketika saya membuat tahlil di rumah sama saya dilarang. Santri-santri saya larang. Apa itu? Ketika doa, banyak orang sudah mundar-mandir, bawa jajan, bawa nasi. Banyak apa enggak banyak di sini? Lagi doa nih. Atau lagi baca Al-Quran. La ilaha illallah. Atau ada yang tahlil. Ada yang mundar-mandir. Bawa nasi, bawa ayam, pahanya ayam. Bawa semuanya mundar-mandir. Ada yang doa. Tidak menutup kemungkinan sebagian dari kita nih. Ada yang berdoa melihat nasi. Ada yang berdoa melihat paha ayam. Bukan paha orang. Amin. Tapi yang dilihat paha. Amin. Ada yang dilihat. Enak nih. Mau gambil yang banyak. Mungkin nggak doa bapak itu dikabulkan oleh Allah? Jauh pak. Jauh akan dikabulkan oleh Allah. Ini kalau nggak keliru, saya pernah baca kitab di dalam Majalisus Sinniyah. Suatu ketika Nabi Musa itu menjumpai seorang hamba. Seorang hamba Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, minta selama beberapa tahun itu yang dipinta oleh hamba ini. Dan Nabi Musa tahu melihat hamba ini. Sampai kemudian Nabi Musa ini berkata di dalam hatinya sendiri. Coba andai kata Allah ngasih kepadaku kekuatan untuk mengkabulkan doa hamba ini, maka akan aku kabulkan. Itu kata Nabi Musa ketika melihat ada seorang hamba setiap tahun doanya itu saja. Dan tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah menegur Nabi Musa. Kalau Nabi langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita nggak ada yang negur. Ditegur oleh Allah, Musa, tahu nggak kamu? Dia itu berdoa kepadaku, kata Allah, tapi hatinya kemana coba? Kemudian Nabi Musa menjawab, saya tidak tahu ya Allah. Yang saya tahu beliau ini, hambamu ini ya Allah, memohon kepadamu, dan itu saja yang dimohonkan, karena tidak dikabulkan olehmu ya Allah. Lalu kemudian kata Allah, ya bagaimana aku mau mengkabulkan doa hambaku itu? Dia meminta kepadaku, tapi hatinya berpikir, merenungkan, memikirkan hal yang lain. Sama ketika kita tahlilan, ketika kita tahlilan, ada yang muqaddaman kata orang sini, ada yang baca Al-Quran, khutmil Quran, ada yang tahlilan sebelahnya. Nanti kadang-kadang sebelum tahlilan selesai, bahkan doa sedang dimulai, itu biasanya nasi, mondar-mandir orang yang menyiapkan nasi. Ketika kita doa, ada orang yang berdiri. Nah sekarang, kalau jenengan ketemu dengan kiai atau syekh, minta-minta, lalu berdiri, ada orang berdiri, jenengan akan punya perasaan nggak? Kurang ajar goreng. Ada nggak? Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa kepada Allah, tunggu loh. Jajan itu, jajan, makanan, nasi, tunggu loh. Kalau doa udah selesai, baru jajan nasi itu dihidangkan kepada hadirin dan hadirat kalau ada perempuannya. Sehingga kita makan dengan khusyuk. Kita doanya khusyuk, enggak melihat nasi. Aduh lapar, aduh nasinya enak nih. Makan banyak karena pas doa. Kalau enggak doa, insya Allah enggak bakalan berpikiran itu. Nah ini banyak di kalangan masyarakat. Insya Allah di pancaroba atau panca suci. Panca maju enggak ada mungkin. Muntakjen benyar. Ini hentikan nih. Apakah salah? Oh enggak salah. Saya tidak mengatakan ini salah, Pak. Saya mengatakan ini tidak salah. Andai kata ada orang doa kemudian ngasih nasi apa, haram enggak? Enggak haram. Enggak haram, enggak mubah, enggak sunnah, enggak. Cuman secara etika ketika kita berdoa kepada Allah tapi pikiran kita melihat paha ayam, gimana mau dikabulkan oleh Allah? Selesaikan dulu tahlilannya, baru. Ini saya bahas sedikit saja tentang hal yang terjadi di kalangan masyarakat. Kita kembali lagi karena kata Nabi Muhammad, nanti setelah aku akan ada banyak orang yang akan berbeda-beda pendapat. Maka ikutilah Al-Quran dan hadis dan orang-orang yang berpegang teguh kepada sahabat Khulafaur Rasyidin, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang ini. Perbedaan itu
Perbedaan Pak, perbedaan ini sudah dari dulu Pak. Dari masa Nabi Muhammad perbedaan itu sudah ada. Contoh di sini dijelaskan Pak. Kata Nabi Muhammad kepada sahabatnya, la yusolliyanna ahadun al-asrah illa fi bani Quraidah. Jadi perbedaan pendapat antara orang-orang Islam itu sudah dimulai sejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya dan sahabatnya itu disabdahkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Kamu pergi ke Bani Quraidah. Andai kata kalau orang sini, kamu pergi ke Pontianak. Nah gitu. Kamu pergi ke Bani Quraidah kata Nabi Muhammad. Tapi ingat loh ya, la yusolliyanna ahadun. Jangan sampai di antara kamu itu sholat asar kecuali fi Bani Quraidah. Kecuali kamu sudah sampai ke Bani Quraidah. Nah, suatu ketika sahabat ini pergi, di pertengahan jalan asar sudah masuk. Masih jalan nih sahabat nih. Ketika dalam perjalanan itu mau maghrib. Akhirnya sahabat ini bertengkar. Yang satu pihak berkata, jangan sholat di sini. Kita harus sampai ke Bani Quraidah. Nabi Muhammad SAW sudah menyuruh, memerintah kepada kita, nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satunya, kalau kita nanti nggak nyampe ke Bani Quraidah, udah maghrib, kita tidak melaksanakan sholat. Ayo pilih, mau memenuhi perintah Nabi Muhammad atau perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Bingung sahabat nih Pak, bingung Pak. Karena Nabi Muhammad memerintah sholat di Bani Quraidah, jangan di tengah jalan. Padahal waktu sudah mau habis. Akhirnya sebagian dari sahabat tadi ini, ada yang sholat di Bani Quraidah, cepet-cepet pergi ke Bani Quraidah. Ada yang sholat di tengah jalan. Secara logika Pak, secara pikiran Pak, yang sholat di tengah jalan melanggar perintah Nabi. Karena Nabi Muhammad memerintah sholat di Bani Quraidah. Akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad kisah ini. Sampailah kisah ini kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Apa di dalam kitab ini dikatakan? Nabi Muhammad itu walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhu. Nabi Muhammad itu tidak mencela kepada keduanya, Pak. Yang sholat di tengah jalan tidak dicela, tidak dimarahi oleh baginda Nabi Muhammad. Yang sholat cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah karena takut waktu sholat selesai juga tidak dicela oleh Nabi Muhammad, tidak dicaci oleh Nabi Muhammad. Mohon maaf, maksud saya tidak ditegur oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah senyum kepada keduanya. Kemudian al-mizanus salis, ukuran bid'ah dan tidaknya yang ketiga adalah mengikuti hukum-hukum syariat. Hukum-hukum dasar. Jadi kalau ada orang melakukan suatu perkara kemudian dianggap bid'ah oleh kita, kita tanyakan dulu, ada dalilnya enggak? Kembali ke dalilnya enggak? Kalau kembali ke dalil, baik dalil khusus atau umum maupun dalil tafsili, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Jadi ingat loh ya Pak, kemarin saya sudah jelaskan dan akan saya ulang lagi. Udah lama, saya pernah ditanyain oleh orang, apa dalilnya tahlil boleh? Nabi Muhammad pernah tahlil enggak? Enggak Pak, Nabi Muhammad enggak pernah tahlil Pak. Apalagi 1 sampai ke 7, 40 hari, haul, enggak ada Nabi Muhammad gitu. Baru-baru ini kurang lebih 2 mingguan. Kurang lebih ada 2 mingguan ada yang bertanya, langkong-langkong 2 minggu dari semangkin Pak. Bada orang katanya ke abdina Pak. A screenshot. Apa lagi? A foto kitab. Kirim ke abdina Pak. Neneng Facebook. Lora, kulit toro atanya aneka. Kirim Pak. Sekali maus. Baca sarang abdina. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tahlil ini tak depak ke masjid Pak. Orang ini katanya ke abdina. Lora, bener enten nih ke pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada bu. Mana bi tahlil tak depak ke mayit genjerna. Bi abdi nai baca ben karena abdi nampun pernah maus maca juga bi abdi nai ya toraki ke seatanya. Engki leres Imam Syafi'i berpendapat
pahala tahlil itu tidak sampai kepada mayit. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, berbeda Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun. Kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab boleh Bapak-bapak baca di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bapak harus tahu. Nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram. Mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu Pak, adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus. Karena bid'ah. Karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau seperti ini, nanti nggak ada Pak. Nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak Pak. Di rumah saya kemarin ini berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. 4 orang meninggal. 7 hari selesai langsung mulai. Lanjut lagi. 7 hari selesai mulai lagi. Sampai 4 Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Mun tahlil panjenengan kadang-kadang harus autang. Ini salah Pak. Salah Pak. Jadi mun beda orang sedek tinggal Pak, mun orang miskin Pak, orang miskin, cek sampai utang gara-gara atahlillah. Salah nih Kak. Mun sampai pas utang banyak bisa jadi haram Pak. Nomor 2 gele. Mun panjenengan perbaan doa, beriin nase elang kefokusan. Ini bisa salah Pak. Nomor 3 masyarakat umum mah jangan kemudian menilai makanan-makanan tahlil itu. Alah tak nyaman, alah segoni. Ada empon Pak. Orang nggak disekan sedekah. Namanya sedekah tak wajib Pak. Sedekah niko hukum mah sunat. Kemampuan sesuai kemampuan gimun cuman. Misalnya Pak beda orang sedek, pamampunya cuman aing pote. Lebih bagus daripada panjenengan utang. Mati 2 kali Pak. Keluarganya sedek, pagi memateh aja mungkin segoni. Ngasih nih Pak. Ini yang perlu kita galakkan sekarang. Yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat bahwa tahlil itu sekedarnya asal kita doa dengan khusyuk itu lebih baik. Jadi itu salah Pak. Itu bid'ah namanya. Yang tidak ada dalilnya. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan, tapi ada dalilnya, bisa kita ambil, tarik ke dalil dasarnya, maka bisa menjadi tidak bid'ah. Nah, yang baik, bagus adalah kita, ini ya Pak, kata Allah, waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik ibadahnya, tapi tidak paham agamanya, tidak paham ilmunya, ditolak Pak. Atau paham agama tapi tidak baik amalnya, ditolak juga. Jadi yang dimaksud dengan ahsanah itu, yang diterima itu adalah ketika kita paham agama dan melakukan amalnya dengan baik, maka insya Allah baik. Sebab itu saya sampaikan tadi, tahlilnya baik, tapi kalau kita tidak tahu hukum dan ilmunya akan percuma, ditolak oleh Allah. Atau kita ini baik dalam melaksanakan tahlil, tapi kita tidak tahu ilmunya juga sama Pak. Jadi Bapak harus tahu hukumnya, baik amalnya, insya Allah akan diterima oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam.